Emas kembali mendapatkan angin segar setelah pernyataan Powell tadi malam ternyata sama sekali tidak mengindikasikan ada rencana kenaikan suku bunga. Well, berarti saat ini kita tidak perlu takut lagi tentang kemungkinan tekanan turun untuk emas ataupun pasar saham, mengingat posisinya sudah terbantahkan teman-teman. Walaupun demikian, perhatikan geopolitik karena ini masih tetap membara dan juga potensi konflik kelihatannya akan ada kemunculan berikutnya, yaitu ada rencana untuk serangan balasan dari Israel. Dan itu pula yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar atau diwaspadai oleh para pelaku pasar. So, kita akan lihat dari grafik berikut ini. Oke, kelihatannya dari grafik H4 untuk US Treasury Yield-nya, kelihatan di sini bahwa dia sudah mengalami kenaikan bertubi-tubi dan terlihat seperti anak tangga. Kalau Anda lihat di sini, kenaikan diawali atau diinisiasi dengan penembusan zona trendline dari triangle, kemudian dia lanjutkan kenaikan ini. Dan bahkan untuk saat ini dia masih tetap tinggi. Nah, masalahnya adalah berikutnya yang akan saya nantikan adalah apakah dia akan confirm dalam pembentukan pola rising wedge atau tidak. Kalau iya, berarti kita punya kesempatan untuk melihat emas kembali bergerak di atas 2400. Itu pun dengan catatan ya, asalkan dia punya kesempatan atau melihat ada peluang untuk turun di bawah 4,60% untuk US Treasury Yield-nya. Dan ini berarti menandakan pola rising wedge ini betul-betul berhasil. Ya, targetnya harusnya turun sampai 4,5% secara very technicalnya. Ya, ini mengingat dengan kenaikan yang sudah 3 kali mencapai lebih tinggi, dan kita lihat di sini juga kecenderungannya relatif sangat memungkinkan untuk potensi koreksi ataupun penurunan. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik daily chart-nya, kelihatannya peluangnya juga relatif terbentur dengan resistant trend channel. Oke, saya tarik garis dari pinggir. Dan ternyata dia juga relatif tertahan oleh historical price dan juga resistant trend channel. Jadi apa yang harusnya terjadi? Maka kemungkinan berikutnya adalah potensinya sekitar 60% mungkin kecenderungannya adalah mengalami penurunan ataupun koreksi turun. Tapi 40% kemungkinan dia juga masih punya kesempatan naik. Nah, satu sisi teman-teman, kalau kita cek dengan data ekonomi nanti malam, kelihatannya kita tidak perlu khawatir karena nanti malam tidak ada data ekonomi Amerika yang cukup penting dan signifikan merubah skema ataupun pola pergerakan. Nah, ini artinya akan sangat leluasa bergantung kepada perkembangan geopolitik, situasinya seperti apa, dan juga kondisi teknikal terkait dengan US Treasury Yield dan juga US Dollar. Artinya, kalau kita berbanding dengan apa yang terjadi oleh pasar, maka sangat besar kemungkinannya untuk potensi rejection atas, dan itu berarti rejection dari zona resisten untuk US Treasury Yield-nya, tapi hal yang berbeda kemungkinan akan terjadi pada US Dollar. Kenapa? Karena posisi US Dollar masih dilirik sebagai aset safe haven, dan itu yang akan mendorong dia kembali mengalami kenaikan, dan siap-siap mungkin akan muncul 107.34. Itu pun ada catatan. Areal ini mungkin akan menjadi areal terakhir yang akan dia sambangi sebelum akhirnya dia mengalami penurunan ataupun terkoreksi turun. Nah, tapi hati-hati ya, posisi kenaikan ini mungkin hanya jeda sesaat untuk mengalami koreksi sebelum akhirnya dia kembali naik. Dan itu harus kita pastikan lebih lanjut. Dan berarti data ekonomi di hari Kamis yang baru akan menjadi pencerminan hal tersebut. Selama misalkan geopolitiknya juga masih membara, saya rasa penguatan US dollar masih tetap sebagai safe haven mendukung untuk kenaikan. Sehingga kalau kita lihat dari grafik keempatnya, ya kita lihat di sini dia sudah naik di atas level 0%. Secara teknikal, kemungkinan dengan kenaikan ini berarti 0% ini menjadi area support baru dan diharapkan dia tidak tembus dan akhirnya terjadi kenaikan. So, yes, kita masih prefer dolar masih akan tetap kuat, tapi diharapkan untuk US Treasury Yield-nya mengalami penurunan ataupun terkoreksi. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari pergerakan emas untuk saat ini, apa yang terjadi sampai detik ini masih sesuai dengan rekomendasi kami dan juga pergerakan yang kami inginkan kemarin. Bayangkan kemarin dia sempat mengalami penurunan, bahkan 2 kali penurunan, tapi tertahan di zona merah ini, dan itulah historical price yang sudah kita tandai. Dan bahkan zona buy kemarin tidak sentuh SL dan langsung dia melejit sampai zona 2398. Nah, sayangnya area coklat belum berhasil lanjutkan kenaikan sehingga akhirnya yang kita lihat adalah zona penurunan kembali, dan itulah sebabnya kenapa kita memperkirakan masih akan retest area yang sama seperti kemarin atau mungkin paling dekat ya ini adalah saatnya dia untuk mengalami rebound persis dengan yang terjadi saat ini. Dia sudah kembali ke zona 2379 dan itu berarti menunjukkan juga pola penurunan yang sebelumnya terjadi di pagi ini tertahan di zona 2372. Hampir kurang lebih 6 atau 3 poin dari zonasi yang kita inginkan untuk lakukan buy ya.
Jadi kemungkinan posisinya harusnya sudah sangat layak untuk lakukan buy seperti ini. Dan kita tinggal berharap apakah ada pemicu untuk tembus di atas zona coklat 2395, 2398 apa tidak. Kalau ya, maka saya lebih prefer Anda boleh pertahankan posisi buy Anda. Dan target terdekat saya rasa jangan muluk-muluk untuk saat ini, karena tidak ada data ekonomi dan juga kondisi geopolitik kita masih tetap wait and see, maka kemungkinan yang paling optimal targetnya adalah 50% real body dari long black candle ini. Dan itu berarti ada di kisaran 2410, 2414. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ternyata mentok di situ? Kemungkinan yang terbaik adalah dia akan terkoreksi turun lagi ke zona coklat dan itu mungkin maksimalnya 2390. Selama dia tidak turun lagi di bawah ini, nantinya akan kita harapkan lanjutan kenaikan sampai menciptakan new all time high kembali. Satu sisi, skenario terburuknya adalah kalau ternyata dia masih tetap turun dan akhirnya tembus atau jebol pertahanan zona 2360. Hati-hati teman-teman, Anda diperkenakan untuk melakukan sell kalau dia memang tembus di bawah 60. Tapi yang paling pinter ataupun smart way untuk bertransaksi adalah Anda tunggu sampai dia pull up terlebih dulu, lalu kemudian dia melakukan sell di zona 2355. Jadi, saran saya, switch strategi menjadi sell kalau betul-betul dia confirm tembus 2355, lalu kemudian pertahankan sampai kisaran 2346 atau maksimum 2335. Nah, tapi hati-hati teman-teman, karena begitu dia turun sampai zona 2340 ataupun 2335, di sini ada kecenderungan untuk mempertahankan kembali posisinya sehingga nanti akan terjadi rebound ataupun pantulan. Dikarenakan kita perkirakan di sini akan ada demand yang cukup kuat dan cukup bisa mendorong kembali harga melalui kenaikan. Dan kalau kita lihat dari grafik daily, ya posisi candlenya ini cenderung saya anggap spinning top, dan itu berarti tergantung penutupan candle hari ini ya. Kalau posisinya bullish, berarti ada kemungkinan besok pun dilanjutkan kenaikan, tapi kalau posisinya bearish, besok akan terjadi koreksi turun. Nah, di grafik 4 pun, saya tidak melihat ada tanda-tanda perubahan skema, karena ini masih tetap dalam jalur uptrend channel, dan juga kalau kita perhatikan, berarti normalnya zona orange inilah yang akan menjadi zona good demand atau potential stronger demand. Itu berarti di kisaran 2349, 2368 jauh lebih disarankan daripada Anda melakukan buy di zona 2380 ini. Tapi opsi lainnya, opsi terakhir adalah kalau dia tembus 2395, yes, Anda definitely bisa lakukan buy dengan harapan bahwa target berikutnya adalah 2405 dan atau bahkan lebih tinggi di 2430. Satu sisi kita lihat dari pound sterling yang ternyata secara grafik 4 menunjukkan adanya rebound. Rebound ini saya tidak terlalu kaget karena memang itu yang saya harapkan untuk terjadinya pantulan at least sampai zona 1.2500 atau 1.2490. Salah satu akibatnya atau penyebabnya adalah simple. Posisi data inflasi yang ternyata dirilis dengan angka lebih baik daripada ekspektasi membuat dia kecenderungan rebound karena ada sedikit keleluasaan tekanan terhadap BOE cenderung berkurang. Tapi jangan salah, posisi ini sama sekali tidak mengubah apapun yang diharapkan oleh market terkait dengan pemangkasan di bulan Juni ataupun Agustus. Sehingga kalau kita tarik di sini, sebetulnya ini masih dalam zonasi ya downtrend. Artinya, kecenderungan untuk buy on the most flex sudah terbukti. Berarti sebelum data dia berulang kembali, dia mulai kenaikan, tapi setelah data siap-siap dia akan kembali ke dalam jalur penurunan. Dan dalam hal ini, ya saya tetap melakukan sell dengan opsi target utama adalah 1.2370. Tapi kalaupun misalkan Anda lakukan buy, saya sarankan Anda perhatikan lebih dulu zonasi resisten 1.2535. Selama dia tidak tembus di atas 1.2535, Anda masih tetap sell, tapi kalau dia tembus di atas 1.23 atau ya 2535, maka Anda bisa lakukan buy dengan potensi target ke 1.2600. Nah, ternyata kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, selama dia tetap di bawah MA200, ya mau tidak mau kita tetap memilih ini adalah jalur penurunan. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan sangat terbuka peluang untuk menjadi atau mencapai zonasi 1.23360 untuk minggu ini. Nah, demikian pula dengan crude oil. Posisinya tidak diuntungkan, tapi satu sisi dia pun masih tetap dihantui dengan potensi konflik geopolitik. Artinya di sini, kalau kita perhatikan dari candlestick, sebetulnya tidak terlalu meyakinkan untuk kenaikan. Karena dia tutup dengan bearish dan walaupun spinning top, tapi di sini kelihatannya cenderung turun ya, tertekan. Satu sisi, Anda bisa siasati dengan area seperti ini teman-teman. Nah, ini menunjukkan zonasi bullish flag. Yang artinya, selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 8400, saya rasa kita masih punya
ya fair enough untuk tetap lakukan buy, dan bisa jadi ini adalah peluang yang cukup bagus. Karena kemungkinan berikutnya begitu dia tembus 85.50, kita akan kembali melihat zonasi 86 atau bahkan $87. Satu sisi, grafik 4-nya kecenderungannya juga relatif sama. Kalau saya abaikan kenaikan yang ini, lalu kemudian saya tarik seperti ini, sebetulnya yang sedang kita lihat adalah zonasi descending triangle. Sayangnya, posisi ini pun bisa jadi agak kurang lebih mirip dengan zonasi di grafik daily. Yes, kurang lebih yang sedang kita nantikan adalah bullish flag-nya. Sehingga kalaupun terjadi penurunan, ini jelas di sini adalah zona support yang cukup kuat. Anda bisa prefer di situ lakukan buy, atau persis dengan apa yang kita skemakan tadi pagi, 8460, 8480. Artinya dengan zonasi low tadi 84.65, ini berarti kita sudah open buy, dan kita tinggal tunggu kenaikan. Saya tidak akan muluk-muluk. Untuk saat ini 8590 adalah zona yang cukup aman untuk melakukan likuidasi. Tapi catatannya, Anda boleh pertahankan posisi buy atau lanjutkan posisi buy kalau dia betul-betul confirm tembus 86.40. Nah, tapi minusnya adalah hati-hati. Kalau sampai dia tergerak turun kembali, maka area 8400 adalah zona yang harus Anda pertimbangkan. Switch strateginya menjadi sell, terutama kalau misalkan turun di bawah 8370-an. Karena kemungkinan target berikutnya adalah 83.20. Apakah dia akan sangat-sangat bearish? Belum tentu, karena kondisi tekanan dari geopolitik masih tetap membayangi.